Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Fisada, perwakilan dari kelompok 9 sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dengan anggota Rio Febriantoni, Muhammad Rafi Al-Rozak, Vila Ramadan, Nadia Fisada, Azza Ulia Rahma, Intan Mahrunisa, dan Ahmad Labib Pahlevi. Dengan materi mengenai kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan pada Labib. Latar belakang Indonesia adalah negara hukum yang mewajibkan warganya memilih satu dari 6 agama resmi di Indonesia. Namun, kerukunan antar umat beragama di Indonesia dinilai masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait masalah kerukunan beragama pun belum bisa terhapus secara tuntas. Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat, dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan hidup umat manusia pada khususnya dan seluruh alam pada umumnya. Agama Islam adalah agama yang Allah turunkan sejak manusia pertama, Nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Agama itu kemudian Allah turunkan secara berkesinambungan kepada para nabi dan rasul-rasul berikutnya. Next bill. Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari kerukunan? Yang kedua, apakah definisi dari kerukunan antar umat beragama? Yang ketiga, bagaimana menjaga kerukunan hidup antar umat beragama? Yang keempat, apakah manfaat dari terciptanya kerukunan antar umat beragama? Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui definisi kerukunan. Yang kedua, mengetahui definisi kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, mengetahui cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Yang keempat, mengetahui manfaat dari terciptanya kerukunan antar umat beragama. Manfaat penulisan. Manfaat yang dapat diperoleh dari menciptakan suasana rukun antar umat beragama di lingkungan masyarakat, yaitu rasa aman, nyaman, dan sejahtera. Definisi kerukunan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila permaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadikan rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya agamanya.
Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berada, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasar hukum Islam. 1. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk satu agama. Al-Baqarah ayat 256. 2. Setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Quran Surat Al-Baqarah ayat 139. 3. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Hadis Nabi riwayat muttafaq alaih. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan berbangsa serta mewujudkan dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Cara menjaga kerukunan hidup antara umat beragama. 1. Jangan menyalahkan agama seseorang. Apabila dia melakukan kesalahan, tapi salahkan orangnya, misalnya dalam hal terorisme. 2. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif, dan mau menghargai keyakinan orang lain.
Dan yang ketiga adalah biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengolok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati. Yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Diskriminasi adalah tindakan yang memperlakukan satu orang atau satu kelompok secara kurang adil atau kurang baik daripada orang atau kelompok yang lain. Diskriminasi dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan didasarkan pada faktor-faktor yang sama seperti premanisme dan pelecehan. Manfaat kerukunan antar umat beragama. Umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dalam pemberian stabilitas dan kemampuan negara, perlu diadakan dialog singkat membahas tentang kerukunan antar umat beragama dan masalah yang dihadapi dengan selalu berpikir positif dalam setiap penyelesaiannya. Mengelola kemajemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat Indonesia memang majemuk dan kemajemukan itu bisa menjadi ancaman serius bagi integritas bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Kemajemukan adalah realita yang dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadikan pemersatu, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, katanya. Ia menambahkan untuk mengelola kemajemukan secara baik dan benar diperlukan dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di masing-masing kelompok masyarakat. Kesimpulan, pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan, agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan mengandalkan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Cara menjaga dan mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, yang pertama, menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Yang ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain. Saran yang dapat diberikan untuk masyarakat Indonesia, upaya menanamkan sejak dini pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama agar terciptanya hidup rukun antar sesama sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nambahi sedikit apa yang disampaikan oleh kelompok presentator. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyampaikan isi makalahnya. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah sebuah keniscayaan yang harus ada
di negara Indonesia karena Indonesia ada 6 agama. Kemajemukan agama ini satu sisi memang akan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, namun satu sisi menjadi sebuah kelemahan jika kerukunan ini tidak dikelola dengan baik. Tadi presentator telah mengutip pernyataan Kiai Ma'ruf Amin bahwa kerukunan keragaman agama di Indonesia akan menjadi masalah yang serius ketika kita penganut beragama di Indonesia ini tidak menjaga kerukunan. Dengan cara apa? Dengan toleransi, saling menghormati, kan begitu ya. Tidak boleh mengejek dan tidak boleh memperolok-perolokkan. Bahkan Islam melarang kita untuk mengejek, untuk memperolok golongan, sebuah golongan, walaupun golongan itu dianggap tidak baik misalkan. Inilah bahwa Islam memang agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah saja diutus wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, di tengah kemajemukan ini, mari kita perlihatkan bahwa Islam itu adalah agama yang damai, Islam itu agama yang mengayomi, Islam itu adalah agama yang merangkul, tidak memukul. Kalau ada sebagian orang yang beragama Islam kemudian berperilaku yang keras, kasar, itu bukan karena Islamnya, tapi dia tidak tahu secara komprehensif bagaimana Islam sebenarnya mengajarkan kedamaian. Dari namanya saja Islam itu berarti kesejahteraan, keselamatan, begitu ya. Jadi itulah Islam. Di tengah perbedaan ini, Islam mengajarkan misalkan lakum dinukum waliyadin. Ya. Dan ini sudah pernah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi di Madinah itu seluruh agama yang ada di Madinah diayomi oleh Rasulullah. Seluruh agama yang ada di Madinah tidak diberangos oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah merangkul dengan apa yang namanya piagam Madinah. Dengan piagam Madinah inilah Rasulullah hidup rukun dengan berbagai macam agama, baik Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Maka piagam Madinah inilah yang kemudian memberikan inspirasi Bapak pendiri bangsa Indonesia, karena mereka menyadari bahwa bangsa Indonesia juga multi agama, maka kemudian lahirlah apa yang namanya piagam Jakarta, yang kemudian titik endingnya melahirkan Pancasila. Maka Pancasila inilah kemudian yang memayungi seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Selain itu, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, di dalam Islam dikenal dengan ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. Jadi antar umat Islam adalah bersaudara. Maka di luar agama Islam juga saudara kita. Saudara dalam apa? Ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sama manusia. Senyampang wujudnya manusia, dari manapun bangsanya, kita adalah bersaudara. Karena apa? Dalam Islam diajarkan ukhuwah basyariyah. Selain itu juga ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Walaupun Kristen, walaupun Buddha, Hindu, itu adalah saudara kita, saudara dalam watoniyah, persaudaraan dalam sebangsa dan setanah air. Maka persaudaraan sebangsa dan setanah air inilah yang harus kita rajut bersama agar keharmonisan agama yang ada di Indonesia ini terus berjalan.
Kalau ini tidak dirawat, ini berbahaya. Akan menjadi bom waktu, sewaktu-waktu antara anak bangsa ini atau beragama ini saling curiga, berperang, maka tidak ada kenikmatan kemudian hidup di Indonesia ini kalau misalkan antar agama ini berperang, antar agama ini saling curiga, ya. Nah, batas toleransi yang diajarkan oleh Islam adalah toleransi dalam urusan apa? Ini bukan urusan ibadah, begitu, bukan urusan akidah. Kalau urusan akidah, Pak Atta sudah jelas tadi menyampaikan lakum dinukum waliyadin. Ya, silahkan kamu sholat sembahyang di tempat ibadahmu, saya sembahyang di tempat ibadah kita umat Islam. Inilah toleransi yang harus kita jaga di tengah keberagaman bangsa yang ada, agama yang ada di negara Indonesia ini. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ilal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa dilanjut di LMS atau mau tanya jawab di forum ini, Pak? Tanya jawabnya di LMS saja, nggih. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih yang telah mendengarkan. Kami akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.